Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kemarin kita sudah bedah tentang requirement. Nah, sekarang saatnya masuk ke bagian software design and modeling. Ya, seperti yang kita ketahui dalam proses rekayasa pembuatan perangkat lunak itu kan, kalau kita lihat di video tentang software proses atau apa yang helikopter view itu, di situ kita bisa melihat kalau membuat software itu ada step by stepnya. Nah, setelah requirement, terus kemudian saatnya kita belajar software design and modeling. Namun tentu saja karena video ini pendek, tidak bisa mencakup dengan detail, kita hanya kulitnya saja. Nanti silahkan dieksplor lebih dalam sendiri mengenai masing-masing bagian, supaya kalian atau supaya kita semua bisa lebih menjadi expert di bidang ini. Yuk kita mulai. Saya masuk dari satu pengalaman di mana dulu waktu saya membuat software pertama kali itu, saya nggak kenal yang namanya rekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi asal hajar aja, asal bikin. Mas, tolong bikinan aplikasi kayak gini yang bisa ngirim email kemudian di encrypt. Saya ingat waktu itu. Terus ya udah, saya tinggal cuman modal googling, oh ada yang pernah bisa bikin dan saya yakin saya bisa juga. Akhirnya comot sana, comot sini, tumpak blek dalam satu halaman itu entah ratusan line code gitu. Dan alhamdulillahnya it's work, berjalan. Tapi perihnya setelah produknya jadi, ternyata perih untuk proses debuggingnya. Nah, ini mungkin kalian mengalami juga sih pengalaman waktu belajar, mengubah part yang sini ternyata ngefek ke part yang lain, atau kalau softwarenya agak gemuk, code-nya banyak, mau nge-close buka lagi aja udah rasanya aduh nanti gagal compile dan masih banyak hal kecemasan. Belum lagi kalau softwarenya dirilis, kita tahu ada potensi bug di sana sini. Itu semua membuat kita menjadi kacau, codingnya ruwet, timeline-nya bisa ambiar. Apalagi kalau kita berpartner dengan programmer yang lain, code-nya bisa saling tumpang tindih, apa yang kita kerjakan bisa istilahnya konflik atau ditumpangi dengan code yang lain dan akhirnya hancur nggak karuan. Kok bisa sih kayak gitu? Harusnya nggak kan gitu. Ya itu kalau kita nggak ada ilmunya kayak gitu. Makanya teman-teman beruntung nih di semester 5 atau di tahap-tahap awal ini kalian sudah belajar mengenai cara membuat software yang baik dan benar. Mengenai detail programming yang baik dan benar ada di part yang lain. Silahkan simak di playlist saya tentang programming. Ada banyak insight di sana. Oke, saya mulai dari analogi yang sederhana nih. Bangun rumah itu nggak mungkin kita langsung bikin tiba-tiba ke pekarangan terus babat itu bahasa Indonesia apa ya, tiba-tiba ke sebuah pekarangan terus bersih-bersih rumput, setelah itu ngeduk tanpa ada perhitungan sama sekali, tanpa ada perencanaan. Hampir nggak mungkin. Makanya kalau dalam konteksnya membangun rumah itu, setelah proses ngobrol-ngobrol apa yang mau diinginkan, kemudian muncullah konsepnya. Nah, muncul gambarnya, denahnya, muncul setelah yang tengah ini ya, yang tengah ini ada ukurannya, ada denah kamarnya ukuran sekian, gambar 2 dimensi. Kalau udah ini proof, oke, muncullah yang lebih proper lagi, ada visualnya. Kalau udah oke, muncul versi 3 dimensi dan seterusnya. Ini masih prototyping, ini belum eksekusi. Dan di sini cost-nya jauh lebih murah ketika ada perubahan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Begitu juga dengan software, teman-teman. Software itu jauh lebih rumit karena sekali lagi software itu sifatnya intangible. Banyak hal yang tidak bisa disentuh oleh indera dan tidak bisa dilihat oleh mata. Yang tahu cuman programmer dan Tuhan. Aduh, bukan kayak gitu. Maksudnya ya, software itu bagian yang kecil yang paling bisa dilihat, paling cuman UI-nya aja. Selebihnya yang jauh lebih kompleks nggak kelihatan sama sekali. Itu ternyata lebih banyak yang rumit. Nah, yang mau saya garis bawahi bahwa membangun rumah aja butuh perencanaan yang matang dengan modeling. Ini saya sebut sebagai modeling ya, dimodelkan dengan modeling yang proper.
apalagi merancang sebuah software yang lebih banyak nggak kelihatan atau intangible. Nah, that's why kenapa dalam sebuah perancangan pembuatan software itu juga ada teknik, ada tips, ada triknya untuk bisa membuat perencanaan, untuk bisa memodelkan, modeling. Nah, toolsnya ada macam-macam nih. Kalau singkatnya itu kita kalau menguasai yang namanya UML udah selesai, beres. Insya Allah semuanya bisa melakukan perencanaan dengan matang. Nah, ini kalau kita lihat di bagian ini ada yang disebut dengan sequence diagram, ada yang arsitektur, kemudian ada IRD, kemudian ada kelas diagram dan sebagainya. Nanti kita akan ulas satu-satu tapi nggak detail ya. Silakan kalau pengen detail nanti saya sangat merekomendasikan Anda untuk belajar tentang UML, Unified Modeling Language. Nah, ini yang saya perlu tekankan. Kenapa kita harus mempelajari ini, teman-teman? Karena kasusnya gini, apa yang terjadi kalau kita developer memvisualkan atau mencoret-coret itu berdasarkan asumsi kita sendiri. Alhasil ketika mau misalnya ya, oke, kita ketemu dengan klien terus kita coret-coret terus kita ngajak obrol teman yang lain yang sama-sama developer, bisa jadi miskomunikasi karena coret-coretannya nggak standarnya kita sendiri, yang paham cuman kita sendiri. Nah, tapi dengan yang namanya UML ini, dengan modeling seperti ini sudah dijamin, sudah distandarisasi secara internasional, sehingga kalau kita mengikuti aturan standar ini, mau developer dari manapun, ya sekali lagi, mau kerjasama dengan developer manapun, insya Allah nggak ada masalah, karena gaya komunikasinya sama, kemudian tata cara standarnya juga sama. Itulah sebabnya di mata kuliah ini, di software engineering, kita sangat merekomendasikan kalian untuk memperdalam tentang UML. Saya masuk ke hal yang detail sedikit, tapi nggak detail banget, cuman kulitnya doang sih. Untuk memodelkan itu bisa paling mudah itu diawali dengan konteks model. Apa itu konteks model? Konteks model itu ya secara umum gambarannya itu apa saja. Misalnya nih kalau kita pergi ke sebuah rumah sakit yang situ ada sistem yang canggih, sistem yang rumah sakit itu nanti akan terintegrasi dengan sistem yang lain, mulai dari antrian, kemudian apoteknya, kemudian penulisan resepnya, kemudian sampai ke kasirnya. Itu masing-masing ada sistem yang sendiri-sendiri, kemudian bisa diintegrasikan jadi satu. Nah, itu kalau divisualkan menjadi konteks model. Jadi itu cuman abstraknya aja, cuman garis besarnya saja. Nah, nanti detailnya, kalau detailnya nanti kita bisa bedah satu bagian persatu bagian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi interaksi, kalau dilihat dari sisi interaksinya, maka ada standarnya untuk membuat model ini, biasanya disebut dengan use case diagram atau dengan sequence diagram. Nah, ini interaksi ya, interaksi antara user terhadap sistem. Nah, sekali lagi, interaksi model ini adalah menggambarkan bagaimana si user bisa berinteraksi dengan sistem yang akan kita bangun. Menggunakan apa? Dua diantaranya menggunakan use case dan sequence diagram. Yang lain ada nggak? Ada, cuman nanti silahkan dibaca detailnya di bagian UML. Googling UML. Kayak. Nah, kemudian ada lagi bisa dilihat dari perspektif struktur model. Kalau software kita bedah itu kan ada strukturnya. Nah, gitu. Struktur itu bisa dimodelkan dengan kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini nanti kita bisa detailkan lagi. Ini bisa jadi satu pertemuan sendiri tentang kelas diagram. Ada yang namanya generalization, ada yang namanya aggregation, kemudian ada superclass, ada banyak. Next ya. Nantilah kita silakan kalian googling juga, mencari referensi lebih detail mengenai kelas diagram. Kemudian behavior itu berarti kita bisa mewakili ini dengan, kalau kita dulu pernah belajar tentang DFD, kalau teman-teman pernah belajar tentang data flow diagram, itu sebenarnya adalah bagian dari memodelkan behavior, perilaku sistemnya atau perilaku softwarenya itu. Kalau software itu yang di behavior itu kan perilaku ya, jadi perilaku data, perjalanan data dari satu proses ke proses yang lain.
Nah, itu yang disebut dengan DFD. Memang nggak semua jenis software itu perlu kita bikin DFD-nya. Seperlunya saja, menurut saya seperlunya saja. Pernah suatu saat saya membantu membuat sebuah produk digital, aplikasi chatting. Nah, itu saya benar-benar sangat merasakan manfaatnya DFD ini. Kenapa? Karena saya harus benar-benar mencatat setiap message yang dikirim oleh seorang user sampai diterima. Itu kan ada state-nya, mulai dari dikirim, pending, di save di lokal, kemudian disinkron ke server, sudah terkirim apa belum, itu semua state-nya harus dijaga. Nah, untuk case-case yang urgent kayak gini, critical kayak gini, nah itu sangat berpengaruh menggunakan DFD. Itu sangat bermanfaat banget. Berikutnya ngomongin tentang design and modeling. Tadi kalau modeling tadi kita bisa memodelkan berbagai macam perspektif. Kemudian desain. Nah, yang harus diingat, desain software itu tidak melulu hanya user interface saja. Ya memang itu bagian dari mendesain sebuah software. Hanya saja itu bagian kecil. Ada yang cakup skopnya lebih besar lagi, itu banyak, ada desain data dan desain arsitektur. Nah, sedikit trik biasanya kalau tahapnya masih benar-benar awalan, itu desain wireframe-nya kita bisa menggunakan kertas HVS, kita lipat-lipat sebanyak 1, 2, 3, 4 kali atau berapa, sehingga kalau dibuka itu muncul 8 bagian. 8 bagian itu bisa kita anggap sebagai satu page, dan seterusnya. Nah, ini lumayan sangat membantu. Saya sering menggunakan ini juga untuk sekedar mencurahkan unek-unek gitu kan. Ya lumayan lah, sketsa kayak gini. Nanti kalau lebih proper lagi, disempurnakan, diunggah ke platform-platform untuk dibikin lebih layak lagi. Kemudian desain data. Nah, desain data itu kalau kita paling mudah belajar itu dengan IRD. Nah, kita mendesain hubungan antara data satu dengan data yang lain, itu korelasinya gimana. Terus, nah masalahnya tidak semua software atau produk itu datanya selalu struktural, kadang tidak struktural juga bisa. Misalnya produk-produk digital yang berhubungan dengan big data, nah itu kan nyimpen datanya langsung ke storage. Nah, storage-nya aja udah nggak ngomongin tentang PostgreSQL atau SQL, MySQL. Tapi nanti bisa pakai Hadoop, bisa pakai macam-macam. Nah, ada banyak, ada luas. Nah, ilmu ini ada luas. Jadi ini hanya kulitnya saja. Silakan nanti didetailkan sendiri. Desain arsitektur. Arsitektur itu juga ada banyak, ada 7 apa 10. Saya lupa detailnya, mohon maaf. Nanti silakan dicari lebih detail lagi, atau mungkin bisa jadi satu video khusus tentang desain arsitektur. Mudah-mudahan lah, bismillah, bisa nambah wawasan juga. Saya cuman nyomot 3 di sini. Ada desain arsitektur di aplikasi itu ada MVC, variannya nanti ada MVVM, ada MVP dan lain-lain. Kemudian yang bagian bawah ini ada yang bagian yang besar ini biasanya untuk menggambarkan arsitektur software yang sifatnya client server. Nah, lalu bagaimana dengan software yang modelnya ada AI-nya, ada machine learning-nya? Itu bisa kita modelkan dengan pipe and filter arsitektur. Ini yang di bawah, pipe and filter arsitektur di sini. Nah, jadi ada banyak nih macamnya. Kalau pengen detail lagi, silakan baca chapter 6 pada bab arsitektur desain pada buku software engineering yang ditulis oleh Summerville. Silakan dibaca detailnya. Nah, yang harus saya garis bawahi di sini juga ada 3 karakter desain yang bagus. Nah, ternyata ada rambu-rambunya. Yang pertama, design should implement all of the implicit requirement. Nah, ini. Jadi semua requirement itu divisualkan dan harus mengakomodir semua requirement. Kemudian yang poin kedua, design should be readable and understandable. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita nulis gambar coret-coretnya itu berdasarkan asumsi kita sendiri, bisa jadi orang lain jadi bingung karena nggak standar. Tapi dengan mengikuti rule of the game-nya dunia
software engineering sudah ada standarisasinya, kita tinggal ngikut, insya Allah sudah pasti readable dan understandable. Kita cuma butuh mempelajari sedikit. Kemudian the design should provide a complete picture of the software. Nah, jadi ya tadi ini desain itu merangkum software secara keseluruhan dalam bentuk visual perancangan. Asik kan? Seru. Saya sangat merekomendasikan kita semua untuk belajar lebih dalam tentang UML, Unified Modeling Language, karena suatu saat juga akan bermanfaat buat kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video singkat ini bisa mencerahkan buat siapapun yang pengen belajar tentang rekayasa perangkat lunak. Jika ada salah, mohon maaf. Apabila ada feedback atau pertanyaan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.